kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Biarlah kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita bukan hanya sebatas kita boleh menikmati, tapi ada respon yang positif dari kita untuk kita boleh datang memuji, memuliakan Tuhan sebagai ucapan syukur dari hati kita oleh karena kebaikan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Untuk itu kita boleh siapkan hati kita. Kita akan memulai peribadahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Satu lagu yang menghantarkan kita untuk kita boleh masuk dalam ibadah ini. Indah bersamamu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan indah rencana.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang telah mengerjakan segala yang terbaik di dalam hidup kami. Dan layaklah Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami, menerima ucapan syukur kami pagi ini ya Tuhan. Dan kami rindu di peribadahan kami hari ini, kami merindukan kuasa pengurapan Tuhan turun memenuhi setiap kami. Dan bersama dengan jemaat-Mu, kami akan menghabiskan peribadahan ini di hadapan-Mu dengan satu keyakinan dan pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia serta penyertaan yang sempurna, kuasa pengurapan yang daripada Roh Kudus turun memenuhi setiap kami, sehingga kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai, bahkan mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja, oleh karena kekudusan-Mu atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai peribadahan ini di hadapan-Mu. Amin. Kita kembali duduk dan kita mengambil teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nats pembimbing bagi kita di pagi ini tertulis di dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kami akan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami akan memuji Engkau. Engkaulah Allah kami. Kita angkat pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui Engkau Yesus. Kami hormat hanya kepada Engkau Yesus. Engkau Allah yang layak sama-sama dengan Sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa.
Ku taruh hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku taruh akan isi hati kami, ini yang menjadi iman kami di hadapan Tuhan, dan ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, bahwa hati kami sungguh mengagumi karya-Mu di dalam hidup kami. Dari semua apa yang sudah Tuhan perbuat, dari hikmat Tuhan, dari kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami, kami sungguh terkagum oleh karena karya-Mu, oleh karena perbuatan tangan-Mu, oleh karena keajaiban-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik buat keberadaan-Mu yang begitu sempurna atas hidup kami. Dan kami juga berterima kasih oleh karena keberadaan kami yang Tuhan boleh adakan. Sampai di pagi ini kami bersama-sama boleh berdiri melayani Tuhan. Terkhusus di ibadah sesi pertama ini, kami pelayan-pelayan-Mu yang terus merindukan Engkau senantiasa di dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami rindukan di dalam hidup kami, ketika kami sungguh mengagumi Engkau dalam hidup kami, ketika kami sungguh mencintai Engkau di dalam hidup kami lewat karya-karya-Mu dalam hidup kami, maka ajarlah kami untuk senantiasa merendahkan diri di bawah pimpinan kuasa-Mu ya Tuhan, merendahkan diri di bawah pimpinan otoritas-Mu, karena Engkau otoritas tertinggi di dalam hidup kami. Biar kami boleh memahami apa yang menjadi tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Biar kami boleh memahami apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami terus boleh melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami tidak hanya sebatas berdiri hari ini, kami tidak hanya sebatas melayani Tuhan hari ini, tapi kami terlebih dahulu menikmati Engkau secara pribadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami pimpin kami terus untuk senantiasa melangkah bersama dengan pimpinan, melangkah bersama dengan hikmat, melangkah bersama dengan kasih-Mu di dalam hidup kami. Bahkan kami berdoa untuk setiap sedang jemaat-Mu, Tuhan tolong berkati dimanapun mereka berada pada saat ini. Dan doa kami bersama-sama untuk ibadah sesi kedua, setiap jemaat-Mu boleh datang kepada Tuhan, boleh datang membawa hidup kepada Tuhan, membawa persembahan yang sejati kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur yang sudah kami nikmati semua apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Ajari kami untuk menyadari, ajari kami untuk memahami, ajari kami untuk tahu diri untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengan pimpinan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kehendak-Mu, Tuhan akan membawa mereka untuk datang mengikuti peribadahan khususnya di sesi kedua ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami yang sungguh luar biasa. Bahkan kami berdoa terus untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kalau sampai detik ini Tuhan boleh adakan semua karena kedaulatan Tuhan. Untuk setiap program, terkhusus untuk program pemberian generasi kedua, generasi ketiga yang akan dilakukan di Februari ya Tuhan. Tuhan memberkati. Bahkan setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayan-pelayan yang sudah terlibat di pemberian generasi kedua, yang akan terjun untuk melayani di pemberian generasi ketiga ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong biar dengan hati yang sungguh-sungguh, biar dengan hati yang tulus, biar dengan hati yang sungguh mencintai Tuhan,
itu yang akan mereka bawa untuk memuridkan, untuk melayani generasi ketiga kelak nantinya. Mereka belajar membagi hidup mereka ketika mereka boleh mengalami Kristus secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami. Dan secara pribadi setiap anak-anak ini juga boleh bertumbuh. Bahkan jemaat Tuhan yang akan dilayani di generasi ketiga semakin juga bertumbuh di dalam Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Bapa. Biarlah lewat pemberian ini kami mengalami Kristus. Kami mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kami. Kami mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Bagaimana Tuhan mau menenun kehidupan kami ada di dunia ini. Semua ada di dalam rancangan Tuhan. Dan biarlah kami boleh memahami itu secara pribadi atas kehidupan kami. Berkati semua program yang ada, apapun yang sedang kami gumuli, apapun yang sedang kami doakan, khususnya untuk kemajuan jemaat-Mu Tuhan memberkati. Dan terus kami mengangkat tangan kami untuk berdoa untuk setiap kursi-kursi yang masih kosong ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu lewat jemaat-Mu, Tuhan akan menuntun untuk membawa jiwa-jiwa baru terus datang kepada Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang selama ini setia untuk membawa jiwa baru kepada Tuhan, Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong kehidupan mereka, Tuhan terus tambah-tambahkan apa yang menjadi doa dan harapan mereka di hadapan Tuhan. Bahkan bagi jemaat-Mu yang belum membawa jiwa datang kepada Tuhan, Tuhan terus yang bekerja atas kehidupan mereka. Tuhan terus yang senantiasa menanamkan atau mengerjakan apa yang menjadi isi hatinya Allah untuk Tuhan tanamkan atas setiap hati mereka, sehingga kami boleh memiliki visi yang sama, hati yang sama untuk mencintai jiwa-jiwa. Kami tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang egois, yang hanya memikirkan diri kami, yang hanya mementingkan keselamatan kami pribadi, yang hanya mementingkan kepuasan diri kami sendiri. Tapi kami juga boleh melihat ada banyak orang di luar sana, bahkan mungkin di sekeliling kami, yang belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu yang kami bawa datang kepadamu. Ketika kami terintimidasi dengan pikiran kami, aku juga tidak layak di hadapan Tuhan, maka kami berdoa hari ini, maka Tuhan lewat pimpinan Roh Kudus-Mu yang akan terus memberi hati kepada kami, sehingga kami memiliki pola pikir yang dilayakkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, sepanjang peribadahan kami serahkan kepadamu. Bagimulah kemuliaan, bagimulah penghormatan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita masih tetap berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Sekalipun jumlah kita tidak banyak, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan terus ada di tengah-tengah kita. Dan mari kita sama-sama angkat pujian kita, kecaplah dan lihat. Betapa baiknya Tuhan itu, dasarkan
Yesus yang boleh tetap mengingatkan kita, bahkan menegur kehidupan kita ketika kita seolah-olah menjauh dari hadapan Tuhan, atau ketika kita seolah-olah mengutamakan apa yang menjadi pemikiran kita yang terbaik dalam hidup kita. Maka hari ini firman Tuhan biarlah boleh mengingatkan kita kembali bahwa menikmati Allah itu yang paling indah di dalam hidup kita, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita yang utama di dunia ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali pujian menikmati kasih. Berharap
Penuhiku, oh Allah, rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Kembali kita angkat lagu pujian. Sangat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dan menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan keputusanmu bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap rahmat dan juga anugerah Tuhan yang tercurah dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai detik ini, itu semua karena kebaikan-Mu dan juga penyertaan. Kami rindu Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau jamah pribadi lepas pribadi kami, berbicaralah bagi setiap kami, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap umat-Mu di saat ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi semua. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan
kita boleh belajar kembali akan satu kebenaran yang akan mengantarkan kita kepada pengenalan yang lebih dekat, pengenalan yang lebih intim dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di pagi hari ini kita akan berbicara mengenai satu tema besar, yaitu menikmati Tuhan, yang terambil dari Amsal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Amsal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang pertama. Amsal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Tapi kita tidak akan membaca seluruhnya. Namun sebelum itu ada satu hal yang menarik ketika saya diberikan tema ini, menikmati Tuhan. Ternyata jika saya lihat bahwa kita berada dalam satu bulan ini, dan setiap tema yang diberikan di dalam bulan ini ialah tema yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi khotbah yang ada di bulan ini ialah sebuah khotbah yang berkelanjutan gitu, yang mau mengajarkan kita bagaimana mulai dari tujuan hidup kita. Terus di minggu kedua kita telah belajar aku di tangan Tuhanku, terus aku dipulihkan. Sekarang kita akan belajar mengenai satu tema, itu menikmati Tuhan. Ada sebuah perubahan yang terus terjadi yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, next kita akan belajar yang pertama mengenai dasar kata daripada menikmati itu sendiri. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, menikmati itu adalah sebelumnya, menikmati ialah enak, lezat, memasak, terus ada juga merasa puas. Dan juga Kamus Bahasa Indonesia memberikan kata menikmati mempunyai akar kata yaitu nikmat, yaitu pemberian atau karunia dari Allah. Kalau menikmati ialah merasai sesuatu yang nikmat atau lezat, mengecap dan mengalami. Sedangkan dalam bahasa Inggris dibagi menjadi menjadi 4 kata, yaitu enjoy, savor, relax, and luxuriate. Menikmati, mengalami, rasa, cinta rasa, menikmati kesukaan, menikmati bertumbuh dan subur, bahkan kenikmatan, rasa sedap dan lain sebagainya. Nah, kalau secara sekilas kita belajar tentang pengertian ini, ada satu pertanyaan yang timbul, ialah apa hal yang menyenangkan hidup kita? Beranjak dari definisi yang ada, pertanyaan ini mau menjadi satu refleksi bagi setiap kita. Apa hal yang menyenangkan setiap kita? Mungkin berbeda-beda ya. Yang pertama, yang saya dapat, fenomena yang terjadi ialah anak zaman sekarang mengejar atau mencari sesuatu yang membahayakan mereka berupa harta, uang. Siapa nggak bahagia kalau punya uang? Kalau punya uang banyak pilihan, mau kemana aja, makan apa aja. Mereka merasa bahagia, sehingga mereka berjuang untuk terus bagaimana mereka menghasilkan income yang besar. Kedua, pujian. Siapa yang tidak mau dipuji dengan setiap apa yang dia buat? Pekerjaan dia, hasil ujian, pencapaiannya. Ada sebuah pengakuan yang diberikan. Ada juga yang ketiga, yang meletakkan dasar kebahagiaannya pada pasangannya. Merasa bangga, merasa senang jika memiliki pasangan yang cantik atau ganteng. Atau menaruh kesenangan hidupnya pada kesuksesan dalam pekerjaan. Jikalau pekerjaan berhasil, dapat bonus dari atasan. Atau misalkan pekerjaan dapat berjalan baik,
Kadang-kadang di tanggal 25 pemasukan membuat kita bahagia gitu. Ada juga yang menaruh pada kecantikan, ketampanan, dasar kebahagiaan. Dan yang terakhir, ada yang menaruh pada berkat atau mujizat. Nah, ini menarik saudara-saudara, ketika fenomena saat ini terjadi, banyak orang dari antara kita, setiap kita, mungkin saja sementara berjuang atau bahkan meraih, bahkan mengejar setiap apa yang tadi saya bilang. Apakah salah? Belum tentu. Apakah benar? Belum tentu juga. Terus apa yang ingin Amsal sampaikan? Fenomena yang ada adalah bagaimana orientasi pikiran setiap kita pada pencapaian yang terjadi. Inilah yang dunia berikan sebagai standar untuk manusia dapat menikmati hidup. Menjadi pertanyaan ialah bagaimana ketika saudara dan saya mendengar kata menikmati Tuhan. Saudara dan saya mendengar kata menikmati Tuhan. Jujur, ketika saya mendengar kata menikmati Tuhan, secara maksudnya pengalaman sudah lama di seminari, jadi kalau mendengar kata menikmati Tuhan itu sudah biasa gitu. Tapi ketika saya berpikir, bagaimana orang yang di luar teologi, apakah ketika bilang menikmati Tuhan, apa orientasi mereka, apa yang mereka pikirkan gitu. Terus timbullah pertanyaan, apa yang menjadi standarnya gitu. Pertanyaan kedua ialah apa yang dapat membuat kita merasakan dan mengatakan kita telah menikmati Tuhan dalam hidup kita. Karena banyak orang berkhotbah, banyak orang bercerita, banyak orang menyampaikan bahwa hidup kita harus menikmati Tuhan, hidup kita harus punya tujuan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Namun bagaimana caranya atau sampai pada titik apa kita dapat mengatakan bahwa ya kita merasakan Tuhan, ya kita menikmati Tuhan. Oleh karena itu mari saya mengajak kita bersama-sama untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 2 ayat 1-22. Namun saya akan meminta setiap kita untuk membacanya silih berganti. Saya membacakan ayat yang ke-1, saudara membacakan ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6 saja. Amsal 2 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikianlah firman Tuhan. Nah, pasti kalau kita bicara kitab Amsal, satu hal yang terbesit dalam pikiran kita, bahkan kita bisa bilang dengan cepat dan tepat, ialah penulis kitab Amsal adalah Salomo. Terus kalau bicara tentang Amsal, apa yang menjadi satu poin penting? Hikmat. Lalu khotbah pagi hari ini apakah hanya mau bicara tentang hal itu, hikmat? Kalau bicara mengenai itu, oke, selesai, mari kita pulang. Enggak. Tapi kita akan belajar bagaimana kita belajar apa sih yang Tuhan mau kita nikmati dari Dia. Gitu. Dunia menawarkan banyak hal, saudara. Tawaran dunia begitu menggoda, sangat nikmat. Apakah kenikmatan di dalam Tuhan melebihi hal itu? Ataukah yang setiap kita rasakan adalah kebosanan di dalam Dia? Korelasi antara Raja Salomo dengan tema kita di hari ini ialah kita akan belajar, yaitu pertama bagaimana kita mendapatkan hikmat yang menjadi salah satunya yang Tuhan berikan bagi Salomo
untuk memimpin kerajaan Israel pada saat itu. Terus hikmat mana yang harus kita peroleh? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, sudahkah kita berhikmat? Nah, kalau kita baca di ayat yang pertama, ada formulasi yang Salomo gunakan, yaitu dia menggunakan kalimat anakku. Dia menggunakan kalimat anakku menunjukkan kedekatan, keintiman, dan juga relasi yang baik antara seorang ayah dan seorang anak. Kemudian diikuti dengan kata penghubung, yaitu jikalau. Kata ini diulang di dalam ayat yang ketiga, ayat keempat, dan ayat yang kelima. Nah, menariknya ialah gambaran yang Salomo gunakan sebagai seorang anak dan ayah. Ya, meskipun saya masih belum punya anak, tapi saya merasa bahwa sosok ayah saya dapat menggambarkan bagaimana relasi yang Salomo gambarkan antara dia dengan Tuhan. Mungkin kita akan sepakat mengatakan bahwa seorang ayah secara harafiah yang benar, pada hakikatnya mereka tuh mempunyai satu dorongan untuk anaknya tuh memiliki kehidupan yang lebih baik daripada dia. Bukan hanya orang tua, bukan hanya ayah. Orang tua pasti mau kehidupan setiap kita anak-anaknya itu tidak mengalami kesulitan. Sehingga apa yang menjadi pengalaman hidupnya, dia mau ajar semua gitu. Dia mau kasih tahu, dia mau kasih suatu arahan supaya kalau bisa janganlah kamu mengalami apa yang bapak atau ayah alami gitu. Sehingga relasi yang digambarkan dekat inilah yang ditunjukkan kepada, yang Salomo tunjukkan bagi setiap kita, bahwa menikmati Tuhan yang besar, yang agung, dia juga menyambut kita seperti anak. Keinginan bapa yang biologis atau bapa duniawi mempunyai hasrat, mempunyai dorongan untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik. Dorongan yang sama pula, bahkan lebih, yang dimiliki oleh Bapa surgawi untuk menangkap kita, untuk menarik kita kepada Dia. Dia mau bagi setiap kita untuk tidak terjebak di dalam hal-hal yang membuat kita tuh jauh daripada Dia atau meninggalkan hadiratnya. Nah, di ayat yang keempat itu menggambarkan bahwa mencari pengertian dibandingkan dengan mencari perak atau harta terpendam. Di dalam Amsal 1 ayat 9 mengatakan, upah dari hikmat ialah karangan bunga yang indah di kepala dan kalung yang menghiasi leher. Hal ini pun digambarkan oleh Ayub di dalam Ayub 28 ayat 1-19. Hikmat adalah seperti batu permata yang berharga bagi setiap orang yang mencarinya. Kita dapat memperluas perbandingan ini, saudara. Kalau Amsal menggunakan perbandingan bahwa mencari dengan susah, saya itu mengingat bahwa penelitian skripsi saya berbicara tentang disportasi atau kerusakan alam. Namun ketika saya mencari sumber, di Kalimantan merupakan salah satu tempat yang memiliki hasil alam yang berupa tambang itu sangat banyak. Untuk mendapatkan hasil tambang itu, mereka menggunakan alat-alat berat. Berarti ada usaha yang sangat besar yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Tetapi kalau kita memperluas, bukan hanya mencari, kita bisa melihat bahwa batu-batu permata ini atau sesuatu yang berharga ini tidak mudah untuk didapatkan. Barang-barang itu jarang ditemui dan juga susah untuk didapatkan. Demikian pula dengan hikmat. Banyak orang di dalam dunia ini yang pintar, banyak orang di dalam dunia ini yang hebat. Tetapi belum tentu belum mereka memiliki hikmat daripada Allah. Nah, saya mengutip satu tulisan dari artikel The Gospel Collection
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berbunyi gini. Menikmati Tuhan berarti mengenal Tuhan secara intelektual, mengagumi Tuhan dalam keindahan, bergembira secara emosional dan mengabdikan diri kepadanya. Intinya menikmati Tuhan berarti memuji Tuhan atas keberadaan Tuhan. Yang menarik ialah kalimat intelektual yang digunakan. Berarti berbicara tentang spiritual bukan hanya emosi. Ketika kita pujian terus menyentuh perasaan kita, enggak, bukan hanya itu. Tetapi berbicara tentang pengenalan yang benar, paradigma yang benar. Karena apa? Kristus bukan sekedar guru moralitas. Injilnya itu mengubah pola pikir kita, mindset kita. Ketika kita menikmati Dia, kalau kita berubah cuma secara tingkah laku, itu akan menjadi suatu beban berat dalam hidup kita. Karena apa? Tuntutan agamawi semata. Tetapi Yesus mau kita diubah secara paradigma, pola pikir kita itu diubah. Sehingga apa yang menjadi satu kerinduan Tuhan bukan menjadi satu tuntutan yang memberatkan kita, tetapi kita akan memandang itu, oh semestinya saya seperti ini pada naturnya. Karena dosa membuat saya tidak fokus, dosa membuat saya memandang kepada yang lain. Oleh karena itu hikmat Tuhan membawa saudara dan saya dapat menikmati Dia di dalam intelektual kita, pemahaman kita atas Dia. Kenapa kita tidak membawa pemikiran kita untuk mengenal Dia? Bukankah pemikiran kita menunjukkan kita menjadi makhluk yang paling mulia dari semua ciptaan yang lain? Lantas satu identitas yang begitu mulia itu, kenapa tidak kita bawa untuk mengenal Dia? Kenapa kita menyampingkan itu dan hanya terjebak di dalam, kalau yang sekarang lagi tenar tuh, dengan kata intelektual mistika, sesuatu yang berbicara tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke 11, yang pertama ayat 5 sampai ayat 8 dulu, berbicara tentang hikmat. Mungkin kita akan berusaha untuk mencari hikmat yang daripada Tuhan. Usaha manusia tidak mampu untuk mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Lalu kenapa kita harus mencari hikmat? Hikmat Tuhan bukan didapati dari usaha kita, tetapi diberikan oleh Allah. Saudara bisa lihat, next. Terus ya lagi, sekali lagi. Nah, ayat kelima dan ayat yang sampai ayat ke-8 menunjukkan, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Memperoleh, mendapat, karena Tuhanlah yang memberikan. Dari mulutnya Ia menyediakan, menjadi perisai, menjaga dan memelihara. Kurang nikmat apa lagi? Tinggal di dalam Tuhan. Suatu hadiah yang indah yang Dia berikan bagi setiap kita. Ketika kita mengarahkan pandangan kita, ketika kita menaruh hati kita menaruh telinga kita, mencondongkan hati kita kepada kemuliaannya, kepada Dia. Next, di ayat ke-9 sampai ayat yang ke-11 menunjukkan bahwa maka engkau akan mengerti, diberikan pengertian tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ayat ke-10 mengatakan, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, berarti bukan dari dalam keluar, tetapi ada yang Allah berikan bagi setiap kita, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, dan kepandaian akan menjaga.
Setiap kalimat-kalimat ini ketika saya teliti bahwa betapa indahnya ketika kita benar-benar memaknai, menikmati Tuhan dalam setiap hidup kita. Apa yang saudara kejar dalam hidup ini? Kesuksesan, harta, pasangan, pencapaian. Ketika kita menaruh harapan kita, tujuan kita pada sesuatu yang bersifat semu, kalau itu hilang bagaimana? Apa respon kita? Kalau itu nggak tercapai gimana? Kalau kita gagal gimana? Saudara, Amsal menunjukkan satu tawaran yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mungkin saudara selalu mendengar, bahkan sudah bosan-bosan mendengar bahwa kekayaan, pencapaian, semua adalah hadiah daripada tujuan yang benar di dalam Tuhan. Tetapi ini adalah suatu hal yang benar. Segala sesuatu yang menjadi pencapaian kita, jika kita menaruh pada hal yang benar, kita akan melihat bahwa Tuhan akan membimbing kita, menuntun kita pada hal-hal tersebut. Next, ada satu ilustrasi yang indah yang pernah saya baca, yaitu teologi cat and dog, teologi kucing dan anjing. Nah, teologi kucing dan anjing ini mau mengajarkan bagi kita. Yang pertama, jika anjing berkata, kau memberikan makan, kau memberikan tempat tinggal, kau mengelus aku, kau mengasihi aku, pasti kau Tuhan. Kalau kucing, dia bilang, kau memberikan ku makan, kau memberikan ku tempat tinggal, kau mengelus aku, kau mengasihi aku, kau pasti pelayanku. Coba saudara-saudari yang pencinta binatang, lihat kedua sifat daripada hewan ini. Kalau anjing, ketika tuannya datang dari jauh, dia udah, saya punya anjing di Ambon, itu kalau saya dari jauh, kalau pulang sekolah, dia tuh udah lari tuh dari rumah saya, udah lari ikut saya sampai di jalan raya. Tetapi kalau kucing, ya saya belum pernah pelihara kucing, cuman kadang-kadang tuh dia tuh jalannya, yang saya lihat di video-video, kayak jalannya lambat, seok-seok. Jadi kita yang harus menghampiri dia gitu. Sedikit manja dia juga. Nah, teologi anjing dan kucing ini sebenarnya mau mengajarkan bagi kita. Ini gambaran kekristenan saat ini, saudara. Dalam kehidupan orang percaya, tipe anjing dan kucing sama-sama beraktivitas secara rohani, seperti berdoa, beribadah, saat teduh. Tetapi keduanya memiliki motivasi yang berbeda, yang menentukan saat ini di manakah saudara berada. Apakah saudara memahami teologi sebagai teologi anjing atau teologi kucing? Saudara menganggap Tuhan adalah Tuhan, ataukah diri saudara adalah Tuhan yang harus Tuhan lakukan apa yang saudara mau? Hal yang sama pula ditulis oleh salah satu teolog, namanya Will Hagbard, di dalam bukunya Protestan Katolik Yahudi. Saya kutip bahwa dia bilang gini, dalam abad-abad saat ini di Amerika, agama seperti ini bukan manusia yang mengabdi kepada Tuhan, namun Tuhan yang dimobilisasi dan dibuat untuk melayani manusia dengan tujuan-tujuannya. Apakah tujuannya? Adalah kemakmuran, ekonomi, usaha bebas, reformasi sosial, demokrasi, kebahagiaan, keamanan, ketenangan, dan lain-lainnya. Tulisan-tulisan ini mau mengajarkan kita untuk berwaspada terhadap beberapa teologi yang keliru di luar sana. Teologi kemakmuran, teologi sosial, dan teologi-teologi yang lainnya. Kehadiran Tuhan bukan untuk menjadi mobilisasi atas keinginan kita. Menikmati Tuhan bukan hanya ketika semuanya tercapai. Menikmati Tuhan bukan berbicara hanya karena mujizat.
merupakan kiasan lama ialah jangan hanya mengejar berkatnya, tetapi kejarlah sumber berkat. Tapi dalam hal ini kita harus jujur, sebagai manusia yang terbatas, kita tak mampu mengejar sang sumber berkat. Kita terkadang tergiur dengan tawaran dunia yang ada di depan mata. Namun Tuhan tahu akan kelemahan kita sehingga Dia yang berinisiatif mencari kita. Lukas 5 ayat 32. Dia datang untuk mencari setiap orang berdosa. Ketika saudara gagal, saudara menganggap saudara tidak mampu, Tuhan datang bukan menyelamatkan, bukan untuk orang yang benar, tapi Dia mencari orang yang terhilang dan yang berdosa. Memperoleh hikmat bukanlah usaha kita. Banyak orang pintar, banyak orang hebat, tetapi belum tentu dan tentu belum mereka memiliki hikmat. Tetapi ada buah yang indah dalam pengenalan yang dekat dengan Allah, relasi yang intim dengan Dia. Ia mau saudara jatuh cinta kepada Dia seperti seorang putrinya yang mencintai seorang ayah, yang menjadikan ayahnya cinta pertamanya di dalam kehidupannya, yang tak mungkin digantikan oleh kehadiran pria manapun. Yang kedua, kita akan membahas mengenai nikmat dunia, saudara. Nikmat dunia yang terambil di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Ayat ke-12 sampai ayat yang ke-19. Di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kesulitan pergumulan hidup tidak bisa dihindari. Persoalan di kantor, relasi dengan sesama, orang tua, dan lain sebagainya mungkin menjadikan kita memfokuskan diri kita pada masalah yang ada. Sangat mudah bagi kita jika kita mengisolasi diri kita, terus kita menikmati Tuhan di dalam ruangan yang sempit sambil baca Alkitab, terus berdoa kepada Dia. Tetapi kehendak Tuhan bukan menjadikan saudara pribadi yang mengisolasi diri untuk menikmati Dia. Menikmati Tuhan, Dia mau saudara keluar dan melihat karyanya. Di dalam ayat ini kita mau diajarkan akan hal penting, yaitu ada yang disebut wahyu umum dan juga wahyu khusus. Wahyu umum adalah matahari, pohon-pohon, hujan, dan lain sebagainya, alam semesta. Wahyu umum itu menunjukkan bahwa bukan hanya orang percaya yang dapat merasakan dan melihatnya, tetapi orang berdosa pun dapat merasakan dan melihatnya. Sedangkan wahyu khusus ialah firman Allah dan relasi yang dekat dengan Allah. Nah, kedua wahyu ini mau Tuhan pakai untuk benar-benar kita keluar daripada jebakan-jebakan yang ada. Kita mau membangun relasi bukan karena kita mau menjadi orang yang rohani tetapi tidak berdampak bagi sesama kita. Ayat 12 sampai ayat ke-15 menggambarkan bagaimana kekacauan dunia, menggambarkan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini. Bisa next. Terus sampai terus lagi. Sekali lagi. Di ayat 12 di sounding pertamanya ialah supaya engkau terlepas. Supaya engkau terlepas. Hikmat menuntun setiap kita untuk terlepas dari setiap ikatan dunia. Hikmat membawa kita untuk dapat melihat mana yang benar, mana yang baik, mana yang untuk kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan ini banyak hal, tantangan hidup yang membuat kita menjadikan alasan kita untuk lari daripada Tuhan. Bukankah hal yang sama yang dilakukan Adam dan Hawa dilakukan oleh setiap kita? Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, apa dilakukannya? Bersembunyi daripada hadirat Allah. Demikian juga dengan setiap kita. Dosa kita, ketika kita berdosa, kita terkadang bersembunyi daripada hadirat Allah. Kita merasa kita tidak layak datang ke gereja. Kita merasa kita tidak layak untuk melayani. Kita merasa kita tidak layak untuk berdoa dan lain sebagainya. Tetapi bukankah ketika kita berada di dalam keberdosaan kita berada pada titik di mana kita jatuh, itu adalah satu tempat kita akan menemukan Tuhan yang sungguh-sungguh kita kenal.
Terkadang persoalan hidup, tantangan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita sengaja Tuhan pakai untuk membentuk kita, membentuk saudara dan saya. Namun, ialah kita terlalu fokus terhadap masalah-masalah yang ada. Hal lainnya ialah di dalam ayat 12-15 itu menunjukkan tentang kejahatan dunia, kejahatan yang terjadi. Ayat 16-19 itu berbicara tentang perempuan jalan yang digunakan oleh Amsal untuk menggambarkan bagaimana godaan dunia. Saudara, pengamsal ini menunjukkan bahwa ada kesetiaan yang Tuhan inginkan antara dia dengan kita. Relasi yang setia. Kalau di ayat, bisa next, di ayat yang ke-16 dan 19 menggunakan perempuan jalan yang menunjukkan akan ketidaksetiaannya. Demikian juga bangsa Israel pada saat itu dan juga setiap kita yang terkadang meninggalkan Tuhan dan tidak pernah setia. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia mau kita jatuh cinta kepada Dia supaya kita tidak bertepuk sebelah tangan seperti yang diberikan dunia. Gambaran hidup tanpa hikmat merupakan suatu perjalanan yang tak punya arah, saudara, dan membawa pada kehancuran. Tapi dengan hikmat yang dimiliki, maka kesetiaan kepada Allah akan terjaga, sehingga setiap langkah-langkah kehidupan kita akan terus berarti dan penuh makna. Sehingga ketika kita memandang kepada Allah, kita menikmati Dia bukan di dalam kebosanan. Ketika kita susah mengekspresikan karena ada aturan dogma-dogma gereja, ada aturan-aturan gereja yang mengekang kita, tapi hal itu dilakukan bukan untuk membuat kita terbatas di dalam penyembahan akan Allah, tetapi mau mengatur kita dengan benar akan penyembahan yang benar di hadapan Allah, sehingga menikmati Allah bukan menikmati dengan ugal-ugalan, bukan menikmati dengan sembarangan, bukan menikmati dengan hal-hal yang tidak teratur. Tapi Tuhan mau kita hidup teratur, sehingga karena Dia adalah Allah yang teratur, sehingga Dia memakai gereja menjadi perpanjangan tangan untuk mengatur kita. Firman-Nya menjadi satu bentuk nyata. Dia berbicara bagaimana keteraturannya, dan juga Dia menginginkan hal yang sama terjadi bagi setiap anak-anaknya. Kenikmatan dunia. Satu hal yang terbesit dari hal itu ialah ketika saya mendiskusikan tema ini dengan teman saya, dia mengatakan, dosa apa yang paling nikmat? Dosa apa yang paling gak nikmat? Kalau ada orang yang bisa bilang dosa apa yang paling gak nikmat, berarti itu bukan dosa. Karena dosa ada mempunyai sifat menarik kita, menggoda kita, dan dosa pada dasarnya sangat enak. Kalau nggak enak, nggak mungkin orang melakukan dosa, dan nggak mungkin banyak orang meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi Dia mau, next, Dia mau kita itu connect dengan Dia. Dia mau hikmat-Nya di dalam firman-Nya tertanam dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan bila dipahami dan diterapkan dengan benar akan melindungi orang percaya dari pengaruh-pengaruh yang menipu dan jahat yang mengancam untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Dan kita memerlukan bukan hanya firman, tetapi relasi dengan Dia di dalam doa. Doa adalah tentang menyadari bahwa kita akan dan selalu bergantung sepenuhnya pada Tuhan dalam segala hal. Doa menunjukkan bahwa kebergantungan kita kepada Allah. Jadi setiap kita, jika kita tidak berdoa dalam kehidupan kita, secara tidak langsung kita menunjukkan kesombongan rohani kita di hadapan Allah. Kita menganggap bahwa Tuhan, kami tidak memerlukan Engkau, kami bisa sendiri, kami mampu berjalan sendiri, kami mampu mendapatkan penghasilan sendiri, kami bisa membeli ini itu, dan lain sebagainya. Saudara, apa yang saudara miliki saat ini itu adalah sesuatu yang fana. Sangat tidak relevan jika saya bilang bahwa kita tidak butuh duit, kita tidak butuh uang. Banyak orang-orang kaya mengatakan hal tersebut.
Namun ketika saya menggali, saya membaca beberapa artikel, hal tersebut dapat dikatakan dengan mudah karena mereka telah menikmatinya, sehingga mereka tahu bahwa kehidupan ini bukan berbicara tentang uang. Tetapi banyak orang yang belum dapat menikmatinya, mengejar hal yang sudah dikatakan oleh manusia sendiri itu tidak penting. Karena apa? Karena mereka belum merasakan, mereka membutuhkan sesuatu kebebasan, sesuatu yang membuat mereka naik secara strata sosial dan lain sebagainya. Tetapi mari datang kepada Tuhan. Saudara punya masalah hidup, tantangan hidup, punya jawaban hanya di dalam Dia, bukan pada sesuatu yang bersifat sementara di dunia. Memang hidup kita butuh uang, tetapi semuanya tidak dapat dibeli dengan uang. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan belajar mengenai waspadalah di dalam kenikmatan. Ini sangat menarik saudara di ayat 20 sampai 22. Karena kenapa? Di ayat 20 sampai 21 itu sudah mau tutup dengan kata bahwa sebab itu, bisa next lagi sekali. Di ayat 20 dan 21 mengatakan bahwa sebab itu tempuhlah jalan baik dan peliharalah jalan-jalan yang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah itu, dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Itu adalah sebuah kalimat closing statement daripada Amsal. Salomo mau tutup suratnya dengan closing statement seperti itu, tetapi di akhir itu dia mensonding dengan suatu pernyataan yang sangat menjadi warning, menjadi pernyataan bagi setiap kita, yaitu tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianatan akan dibuang dari situ. Saudara, ini berbicara mengenai bahwa berbicara tentang kerajaan Israel pada saat itu. Jadi secara nasionalis, kalau kita baca dalam kitab Raja-Raja, ketika bangsa Israel melakukan keberdosaan, kesalahan, pelanggaran di hadapan Tuhan, maka ada hukuman-hukuman yang diberikan. Dan juga berbicara tentang bagaimana kalau bangsa Israel melakukan kesalahan, mereka akan diusir keluar dari tanah perjanjian itu. Gitu. Tetapi di sini Salomo gunakan bukan hanya untuk secara nasionalis, tetapi secara pribadi, menjadi tantangan bagi setiap kita, saudara dan saya. Kalau memang kita benar-benar ingin ikut Tuhan, benar-benar ingin berada di dalam Dia, tempuhlah jalan itu yang sebagaimana harusnya kita tempuh. Next, bisa sedikit cepat lagi. Next. Nah, Tuhan tak menentang kita untuk memiliki sesuatu. Dia menentang hal-hal yang memiliki kita. Orang Kristen boleh kaya? Boleh. Orang Kristen boleh mendapatkan kesuksesan? Boleh. Tetapi bagaimana fokus kita bukan pada kesuksesan, kekayaan, harta yang tersebut, tetapi kita menggunakan apa yang Allah berikan itu untuk memuliakan namanya. Next. Sekali lagi. Oleh karena itu saudara, di dalam pencarian akan Allah, di dalam kenikmatan akan Allah, saudara mungkin gelisah dengan tantangan hidup yang ada, mungkin tidak nyaman dengan apa yang Tuhan sementara proses dengan saudara. Mungkin di sosial media banyak yang berkoar-koar akan keberadaan Allah. Tetapi di tengah-tengah hidup pikuk kegelisahan itu, Amsal mau memberikan satu pesan terakhir, yaitu saat kita sibuk ketika kita sibuk mencari keberadaan Allah atau Tuhan, kita sering lupa bahwa Tuhan adalah keheningan itu sendiri. Dia mau menjumpai secara pribadi saudara dan saya. Mungkin kita di dalam gereja sebagai suatu komunitas, tetapi bukan hanya di gereja berhenti untuk mengenal Allah, tetapi pengenalan akan Allah ialah dalam perenungan saudara hari lepas hari, di dalam saat teduh saudara, di dalam perenungan hidup. Itu yang akan mendewasakan saudara di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena Engkau boleh membawa kami dalam satu pembelajaran yang baik akan menikmati Tuhan. Tuhan, kami tahu banyak hal yang menghalangi kami untuk menikmati Tuhan, keberdosan kami, kesibukan kami, maupun
bahkan keluarga dan juga ambisi-ambisi pribadi kami ya Bapak. Tapi ya Tuhan, ini kami, pakailah kami ya Tuhan, dengan hikmat daripadamu, tuntunlah kami untuk benar-benar menemui Engkau secara pribadi, menikmati Engkau secara pribadi. Menikmati bukan berarti diam, menikmati merupakan satu kata kerja. Oleh karena itu Tuhan, pakai kami untuk dapat melakukan apa yang Kau kehendaki, sehingga dari apa yang Kau kehendaki itu kami dapat selalu mengenal Engkau dan semakin mendekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan di dalam hidup kita? Milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, pengenalan itu yang akan memimpin kita untuk memahami apa itu menikmati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya? Belajar firman Tuhan, berdoa senantiasa kepada Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita sebagai firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan perpuluhan, kotak perpuluhan tersedia di depan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan dari KPPK nomor 68. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembah dan mahkota mulia, dihormat padanya. Sembah dan mahkota mulia, dihormat padanya. Yang ditebuskannya, bersyukur bersujud, anugerahnya selamatkanku, dihormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, dihormat Puji syukur Tuhan, kami panjatkan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah sampai di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dan firman Tuhan yang baru saja kami dengar Tuhan, supaya menjadi berkat bagi kami Tuhan, agar kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami juga bisa menjadikan Tuhan supaya menjadikan diri kami sebagai pelayan Tuhan, bukan malah sebaliknya Bapa. Bapa, kami juga memberkati kesenangan kita, kami kumpulkan Tuhan, agar dapat terus memperluas kerajaan-Mu Bapa. Bapa, yang di dalam hati Tuhan sempurna, sempurna kami di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa syukur. Amin. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri peribadahan kita pagi ini di hadapan Tuhan. Kita akhiri ibadah ini, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup
hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, peganglah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Penuhi kami dengan hikmat Tuhan, supaya kami boleh melihat bahwa segala sesuatu di dalam hidup kami adalah sebuah kesempatan untuk kami boleh terus melayani Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan terus memberkati hidup kami. Kami bersyukur buat peribadahan, khususnya di sesi pertama ini kami boleh sampaikan kepada Tuhan, kami boleh bawa di hadapan Tuhan, dan kami percaya semua cara peribadahan yang sudah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, berkati pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan di hari ini. Kami percayakan hidup kami penuh kepadamu, pimpin, tolong, dan senantiasa sertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kami, dan kami akan mengakhiri peribadahan kami hari ini di hadapan-Mu bersama dengan jemaat Tuhan. Kami rindu mengarahkan mata, mengarahkan pandangan, mengarahkan hati, dan kami rindu mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Kristus Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, sampai selama-lamanya, sampai kepada kedatangannya kali yang kedua untuk menjemput setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat itu, bawalah kasih karunia itu, dan bawalah damai sejahtera serta firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini di dalam kehidupan kita. Dan biarlah semuanya itu boleh kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita, dan setiap orang yang ada di sekeliling kita boleh diberkati oleh karena hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama Tuhan Yesus kami akhiri peribadahan ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
peribadahan kita selesai, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.